Oke. Mulai. Oh, gue gak mau nyantai-nyantai, sorry gue main action aja. Oleh guys, hari ini spesial banget dari konten-konten sebelumnya yang basa-basi. Ini thank you banget. Kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Ya hampir setahun kali ya. Setahun. Gara-gara COVID nih. Ziko Harnadi, pembalap profesional drifter, bisa dilihat nih guys, teman-teman dicek. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol ya, kali ini beda lah, gue nggak nge-vlog, nggak nge-review mobil-mobilnya, paling lebih ke ngobrol-ngobrol aja gitu sama Ziko. Lu kenapa bisa tertarik sih di dunia balap drifter lagi gitu, yang jarang banget sih sebenarnya di Indonesia kan? Kenapa bisa tertarik? Awalnya tuh sebenarnya dari kakak-kakak gue, Mas. Lo kenal Bimo Dipo kan? Iya, kenal. Dia tuh dia mulai yang pertama. Sebenarnya gue pas gue SD itu gue sukanya sebenarnya pesawat disuruh awal-awal. Pesawat kayak Boeing, terus Airbus gitu. Terus Dipo Bimo mulai suka mobil. Tapi awalnya belum drifting tuh. Tahu ini Mas, Lancer Evo. Lancer Evo Evolution ya dulu. Iya, itu terkenal banget, cuma gue nggak tahu Evo berapa kali gue ngikutin. Dia Evo 8 waktu itu. Nah, oke awalnya dari situ tuh. Oke sih menurut gue Evo 8 terkenal banget di situ. Iya, jadi awal mereka suka mobil, gue juga jadi lumayan tertarik lah. Terus dia jual Evo-nya, beli 200 SX buat ngedrift. Nah, namanya bocah ngeliat mobil ngedrift gitu ya, tertarik lah. Oh, jadi lu dari bocah tuh udah tertarik? Awalnya gara-gara kakak gue itu, terus kayak gue nyoba-nyoba, tapi nyoba di simulator. Kebetulan gue punya simulator dulu kan. Simulator pakai Gran Turismo waktu itu mainnya, game PS. Dan simulatornya tuh real banget. Awal gue mainnya yang main balapan biasa, tapi ada juga yang bisa driftingnya tuh. Oke. Gue nggak tahu soalnya belum nyobain. Oke, real banget driftingnya. Dan di situ gue SD kelas 5 kelas 6 masih nggak ngerti apa-apa, gue belajar terus setiap pulang sekolah main terus. Yang tadinya nggak bisa sampai bisa tuh di simulator. Soalnya itu kalau ibarat SD tuh anak kecil tuh game paling kayak curiosity-nya juga lu masih tertarik banget loh, jadi pengen banget bisa gitu. Kalau sekarang kita kayak lebih malas-malasan ya. Kalau SD tuh lebih semangat ya anaknya itu kayak. Karena lu sekarang nyobainnya yang udah beneran ya. Pas gue nyobain beneran tuh juga kelas SMP kelas 1 ya. Nggak lama berarti jenjangnya ya. Dan event pertama gue drifting tuh SMP kelas 3. Termuda. Kelas 3. Termuda tuh. Sampai sekarang masih termuda juga. Nggak ada angkatan di bawah gue. Tahu pada nggak tertarik kali. Gila, termuda kali ya. Gila juga sih menurut gue, dari SMP udah mulai dunia drifting. Dari SD malah ya, tapi balapan SMP. Ya beneran pas pertama kali nyoba tuh umur 14 ya. 14 tahun. Nah itu pas kan SMP nih ya, kan SMP tuh zaman cinta monyet kan. Nah itu lo gimana tuh pas udah drifting tuh, pasti cewek-cewek gimana sih? Pasti kan sih gue drifting kan. Ya waktu itu cewek gue bawa drifting sih. Ya enggak menurut gue enggak pengaruh ya. Soalnya ya cewek itu gue lebih suka cewek yang mandang gue bukan dari apa adanya lah yang penting lah. Tapi kan waktu itu kan pas SMP kan, kalau ngeliat ya dulu kan cewek SMP kan terang kalau nggak cemmob ya kan, cewek mobil ya kan, ngincerin mobil-mobil ya kan, apalagi lu mobil balap ya pasti. Kalau gue malah jadi famous dong ngeliat cewek kayak gitu, gue nggak mau lah. Malah ilfil ya. Malah ngincer harta gue gitu. Iya bener sih. Dan pure dari hati. Tapi maksud gue waktu itu emang banyak gak sih malah makin di sekolah tuh kayak lu jadi tiba-tiba langsung nama lu kayak ya mungkin ada, cuman gue nggak tahu kan. Ya pasti ada sih, pasti ada lagi. Tapi kan gue SMP sekali doang waktu itu. Banyak main itu pas SMA justru. Dan baru-baru juaranya, sering juara itu pas kuliah. Mungkin lebih banyak yang tarik pas kuliah sih. Oh iya, kuliah sih ya. Kuliah juga oke lah, gila. Kuliah gue di mana kuliah? Di Prasetya Mulia. Masih kuliah benar sekarang. Semester 5. Semester 5. Ya, 2 tahun lagi lulus lah. Amin ya. Di kuliah tadi lo bilang berarti banyak nih ya yang nyoba-nyoba deketin ya. Ada yang tertarik, cuman gue
gue susah kalau sama cewek sih sebenarnya. Milih berarti ya? Bukan milih juga ya, jadi gimana ya, gue nggak ada ya, ntar juga ada gitu, nggak nyari, Iya, ntar iya. juga pasti ada, jadi ya Emang sebenarnya sih udah ada sih, tinggal lu pilih aja sih. ya actually tapi ada yang beda agama. Oke, masalah ada, jadi ada yang nggak disetujui orang tua. Gue kan kuliah di ini kan di kelas Trimula tuh yang mayoritasnya Iya, gue tahu banget. Chinese ya. Gue tahu banget. Dan mungkin yang satu agama sama gue cuman ibarat 5% lah. Sisanya tuh non muslim. Dan ya gue deket aja sama yang non muslim lah rata-rata. Ya nggak bisa. Ya, ntar ya makanya gue nunggu aja lagi. Tapi sekarang ada sih. Apa? Sekarang ada. Emang kemarin gue lihat. Ada yang mau, cuman gue aja susah. Gue kalau nggak salah waktu itu lihat postingan lu tuh ada cewek. Banyak postingan gue cewek, temen gue cewek semua. Oh itu temen. Iya, iya. Cuman cewek semua rata-rata ya, dan rata-rata ya, temen gue beda agama semua, jadi terus gue deket cewek juga harus yang dari temen dulu, nggak bisa strangers. Nah gue yang ribet sih sebenarnya, kayak gue harus tahu dulu nih cewek dia backgroundnya tuh gimana. Ntar gue misalnya udah deketin nih strangers, gue deketin nggak tahu ya background dia tuh sebelumnya dia pernah ngapain, pernah apa. Yang hal-hal punya lu inilah ya kriteria lo ya. Yang penting ya dari teman dulu, tapi masalahnya teman gue teman muslim semua. Oke. Jadi tapi orang tua mengizinin lah ya. Maunya sih yang satu agama. Ya gue sebagai orang tua juga gitu loh, masa bolehin anaknya yang Bener lah, harus lah ya. Ntar ribet nih. Nah, tapi kan tadi SMP, ceweknya yang diajak drifting selain SMP di kuliah juga? Oh enggak, pas gue ngajak cewek gue drifting itu SMA. Emang cewek gue ini dari SMP ke SMA udah sekitar 2 tahun lebih lah. Dia ngaku bawa drifting. Ya nggak penting sih. Makanya kan di sini gue ngebahasnya yang nggak pernah dibahas sebelumnya gitu, karena benar gue nggak pernah cerita tentang cewek gitu. Iya. Karena kalau gue bahas tentang mobil, udah ada Mobi, udah ada Ritra, udah ada Rifan, udah dibahas semua, gue jadi bingung kan. Ya udah gue review orangnya lah sekarang mah. Gak bisa review mobilnya, kalau review mobil udah pada tahu semua kan. Bisa dicek-cekin semua, bisa langsung masuk konten ya Garasi TV kan. Ya doain lah cepet dapet cewek. Amin ya, cepet nikah juga, menyusul kakak-kakaknya. Yang canda sih habis lulus sekolah, lulus kampus. Mantap. Usaha udah punya, ya kan. Apalagi ya kan. Tinggal bangun bisnis udah, tinggal bangun rumah tangga nih misalnya. Insya Allah. Kalau ada amanah sih, gue yakin bisa. Berarti sekarang pure jomblo nih ya? Sekarang apa emang ada yang deket? Apa lagi deket? Ada yang deket. Ya Kenapa gitu-gitu aja, siklus gue ada yang deket, cuman gak sampai pacaran karena gue terlalu milih-milih banget. Nah, karena lu tadi bilang kan, ya lu harus dari stranger lo kulik-kulik dulu segala backgroundnya ya kan. Ya nggak ada masalah sih, karena kriteria orang masing-masing beda-beda sih. Gue juga masih mikir umur gue masih 19 tahun ya actually sekarang. Dan kalau gue nikah umur 22 aja itu hitungannya udah muda, masih 3 tahun lagi gitu, kayak masih panjang hidup gue. Nah lu selain itu pencapaian berikutnya apa nih? Selain tadi soalnya 2-3 tahun lagi bangun keluarga atau ntar lu capaian berikutnya ini masih angan-angan aja sih. Jadi gue tuh ada kayak mimpi punya rumah di luar negeri, tinggal di luar negeri. Yang nggak tinggal banget ya, tapi ada menempat tinggal di sana, tapi nggak full, cuman kayak ya paling berapa bulan terus balik lagi ke Indo. Pengen banget gue antara di Jepang atau nggak di Amerika. Kenapa gitu? Karena dia ketebak kalau Jepang sih ya karena gue pengen ngedrift di sana. Jadi kalau di Indo ya drifting ya mana bisa kita bilang eventnya kadang ada kadang nggak ada, nggak jelas lah pokoknya. Drifting di Indo tuh mau penontonnya sebenarnya ada, drifternya ada, sponsornya ada, cuman ada yang bikin event ini tuh jadi susah untuk jalan, kan nggak gue sebutin lah. Jadi
makanya susah untuk bikin event di Indonesia. Jadi mending kita ngedrift di luar. Event gue sebenarnya nggak jago-jago banget, tapi seenggaknya gue bisa ngertiin lah kalau Indonesia tuh sebenarnya bukan negara yang nggak berprestasi gitu. Ada drifter ya kan? Iya, semua pembalap sebenarnya ada. Orang F1 Sainz Glael mau masuk F1, Rio Haryanto di F1. Kalau drifting internasional waktu cuman Amandio doang waktu itu. Iya, Amandio sih. Sama ada beberapa temen gue, tapi itu juga mainnya di Malaysia. Yang sampai Jepang sama Amerika tuh cuma Amandio. Dia ikutan Formula Drift, dia ikutan D1, sempet juara juga. Itu panutan gue banget sih, gue pengen ngeliat kayak dia. Dia juga pas masih seumuran gue sih main di sana. Jadi penerusnya lah. Amin lah ya. Ya itu baru angan-angan doang sih. Semoga uang cukup, terus emang takdir gue emang kesana, ya jalanin lah. Ya. Oke sih menurut gue sih kalau emang benar-benar ada dari drifter. Soalnya yang ngelihat situasi event di sana jelas gitu kan. Setiap tahun ada, terus kompetisinya kompetitif banget, ya kan. Dan di sana tuh satu lagi, bangun mobil bisa proper banget di sana. Oh, dan lintasannya juga ada ya. Jadi di sana tuh peralatan buat ngebengkel gitu. Misalnya lo mau bikin parts mesin nih, mau bikin ini deh, anggap intake buat mesin. Ada 3D printing di sana, pokoknya segala apapun lebih mudah deh bikin di sana dan bisa lebih rapih karena udah komputerisasi semua di sana. Dan itu kenapa gue pengen banget di sana sih, karena bangun mobilnya enak dan tracknya banyak, eventnya jelas, terus saya lebih bangga aja bisa bangga Indonesia gitu. Benar, karena kalau ngelihat gue sih baru ngeliat Formula Drift sih dan ngeliat tracknya emang asik banget ya, gokil. Jadi tuh si mobil tuh kecepatannya tuh bisa kencang banget, asapnya bisa keluar pol. Ya kalau di sini cuma pakai gigi 2, di sana minimal gigi 4. Iya benar sih. Beda banget deh. Terus juga powernya juga kelihatan sih ya. Iya, rata-rata 1000 HP. Gila. Ya paling bangun mobil di sana costnya sih minimal 1M, 2M ada lah. Makanya sebenarnya berat juga untuk ngedrift sana. Kalau ini berarti rata-rata berapa nih? Kalau lu bangun nih di yang Ya nggak sampai MM lah. 500-an ya? Nggak sampai. Nggak nyampe. Ya setengahnya 500 kurang lebih sih. Itu juga udah kenceng banget kalau buat di Indo. Iya ya. Lu mesin standar di Indo pakai JZ juga cukup. Iya, rata-rata tracknya ya kalau nggak 8, 6 gitu kayak gitu. Kecil ya kan tracknya. Ya segede-gede paling mentok-mentok tuh gigi 3. Karena emang di Indonesia kagak ada track ya. Cuman iya sih, rata-rata parkiran ya. Iya. Track Sentul juga belokan bisa buat dipakai drifting, cuman Sentul tuh yang gede. Yang waktu itu bukan sih? Yang konblok gitu. Oh bukan. Ada lagi. Konblok gimana ya? Sentul tuh sirkuit buat balap. Cuman juga nggak boleh buat drifting sih, karena kalau pakai drifting tuh emang aspal jadi gampang rusak. Iya sih. Padahal sebenarnya seru-seru juga sih. Nggak pernah kita ngedrift di drifter Indonesia ini, nggak pernah ngedrift di track. Pasti di parkiran mulu. Sebenarnya rada sedih juga sih, karena di Indonesia tuh otomotif kurang dipandang sih ya. Iya, makanya pengen berharap punya tujuan keluar, makanya tuh kan. Ya jadi selain banggain juga di sana lebih lengkap lah ya. Lu pengen bener-bener pol banget ngerasain sebagai pembalap ya kan, di sana emang bener-bener proper, segala sesuatunya tuh emang support banget kan. Iya, benar banget. Gitu. Doain aja semoga terwujud. Amin lah ya. Yang mudah-mudahan juga kedepannya juga drifter juga makin banyak ya. Makin banyak sih, pasti makin banyak ya. Soalnya di Indonesia. Di Indonesia tuh tahun 2017 sampai 2020 ini nih motorsport yang olahraga mobil lah paling tinggi tuh emang drifting nih peminatnya. Karena youtuber tuh kayak Barais atau gua yang paling tinggi emang drifting, yang paling diminatin tuh drifting. Jadi bantu dari sosial media, bantu dari YouTube gitu, drifting lagi maju banget sebenarnya kalau untuk dari fansnya. Dan yang
mau belajar untuk drifting tuh sebenarnya banyak banget, cuman kendalanya waktu itu tempat buat driftingnya jarang. Tapi sekarang udah ada di BSD waktu itu. Oke. Depan kampus gue tuh. Iya yang sering Itu sekarang udah bisa disewain buat disewa. drifting. Terus juga temen gue Akbar Ais, dia bikin sekolah drifting ya. Mobil dari dia semua. Itu dengan dia bikin kayak gitu sih, gue sebenarnya bangga banget karena masa depan drifting di Indonesia tuh lumayan jelas nih, karena banyak calon-calon barunya. Dan tinggal eventnya aja nih sebenarnya. Kalau eventnya rame mah pasti, yakin gue rame banget nih. Eventnya ya. Sebenarnya eventnya juga lumayan rame. Waktu itu penontonnya juga lumayan kan gua. Enggak, bukan maksud gue. Yang ngadain event. Yang ngadain eventnya. Eventnya mah pasti rame mulu karena ya penggemar itu sebenarnya banyak. Ya, eventnya jelas lah ya. Eventnya jelas.